Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riana Vita Praptiwi dari kelas manajemen 20A1 dengan NIM 200414113. Di sini saya akan mempresentasikan uh, mata kuliah praktik statistika dengan judul Structural Equation Modeling. Yang pertama, basic concept. Apakah itu SEM? SEM atau Structural Equation Modeling adalah suatu teknik statistik yang mampu menganalisis pola hubungan antara variabel laten dan variabel indikatornya, variabel laten yang satu dengan yang lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung bersamaan. Di dalam SEM terdapat 3 kegiatan secara bersamaan, yaitu uji validitas dan reliabilitas instrumen atau confirmatory factor analysis, pengujian model hubungan antara variabel atau path analysis, dan mendapatkan model yang cocok untuk prediksi atau yang disebut model dan analisis regresi. Nah, ini adalah bagan untuk variabel laten terdiri dari 3 variabel observe, yaitu yang pertama pada produk brand ada variabel laten dari produk brand, yaitu ada 3 variabel observe-nya, x1.1, x2.2, dan x1.3. Selanjutnya ada variabel laten dari corporate brand, social media marketing, dan purchase intention. Nah, ini disebut sebagai outer measurement model. Bisa kita lihat seperti ini. Dan yang ketiga ada inner structural model. Nah, ini dia perbedaan reflektif indikator dan formatif indikator. Yang pertama ada produk brand diukur oleh indikator x1.1, x1.2, dan x1.3. Konsekuensinya, apabila ada indikator yang tidak valid, maka harus dihapus. Contohnya, kepuasan pelanggan diukur menggunakan kecepatan, harga, atau kenyamanan. Yang selanjutnya ada formatif indikator. Pada social marketing diukur secara bersama-sama oleh indikator x3.1, x3.2, dan x3.3. Konsekuensinya, apabila ada indikator yang tidak valid, maka tidak boleh dihapus. Contohnya, profit perusahaan itu biasanya dilihat dari ROA dan ROE. Yang kedua ada variation of SEM pada mediating dan moderating. Nah, ini merupakan basic model. Bisa kita lihat. Yang kedua, ini termasuk bagian mediating intervening model. Selanjutnya ada moderating model. Dan yang ketiga ada model analisis, outer measurement, dan inner structural. Analysis of measurement model. Uji validitasnya menguji apakah indikator sudah valid atau sesuai untuk mengukur variabel yang ingin diketahui. Convergent validity-nya ada 2, yaitu loading factor atau overloading dan average variance extracted atau AV. Nah, pada loading factor atau overloading merupakan nilai yang dimiliki indikator. Nilainya harus lebih dari 0,7. Jika nilainya kurang dari itu, maka indikator tersebut harus dihapus. Pada convergent validity yang AV, nilai reliabilitasnya dan validitas yang dimiliki variabel. Nilai AV harus lebih dari 0,5. Jika nilainya kurang dari itu, maka indikator tersebut harus dihapus. Yang kedua ada analysis of measurement model 2. Di sini ada diskriminan validity dibagi menjadi 2, yaitu Fornell-Laker criterion or HTMT dan cross landing. Pada Fornell-Laker criterion or HTMT ini korelasi variabel dengan variabel itu sendiri dan dengan variabel lainnya atau korelasi dengan variabel sendiri tidak boleh lebih
kecil dari nilai korelasi dengan variabel lain. Yang selanjutnya ada cross loading, korelasi indikator dengan variabel nilai indikator A untuk variabel A harus lebih besar dari nilai indikator A untuk variabel lain. Jika ada yang lebih, hapus indikatornya. Selanjutnya ada analysis of measurement model 3. Di sini ada uji reliabilitasnya, yaitu indikator dikatakan reliable atau handal jika nilainya konsisten dari waktu ke waktu. Ada dua, yaitu composite reliability dan Cronbach alpha. Pada composite reliability ini indikator yang mengukur reliabilitas variabel berdasarkan skor komposit atau gabungan. Nilainya harus lebih dari 0,7. Cronbach alpha, indikator yang mengukur reliabilitas variabel berdasarkan koefisien alpha. Nilainya harus lebih besar dari 0,6. Selanjutnya ada analysis of inner model. R-square merupakan angka yang berkisar antara 0 sampai 1 yang mengindikasikan besarnya kombinasi variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi nilai variabel dependen. Tidak boleh lebih dari 0,8. Jika lebih besar daripada itu, maka terdapat multikoliniaritas. Selanjutnya ada path coefficient, koefisien jalur regresi, menunjukkan arah hubungan variabel positif atau negatif, atau -1 sampai 0 negatif dan 0 sampai +1 positif. Yang selanjutnya ada statistik dan p-value atau bootstrapping method, menunjukkan tingkat signifikansi nilai path coefficient. Nilai statistik harus -1,96 atau lebih dari 1,96 dengan p-value-nya kurang dari 0,05. Selanjutnya ada analysis of inner model 2. Predictive relevance atau blindfolding method, indikator yang mengukur seberapa baik nilai prediksi yang harus dihasilkan dengan menggunakan metode blindfolding. Nilai harus lebih dari 0 berarti positif. Model fit, indikator yang mengukur seberapa baik model yang dihasilkan. Ada dua, yaitu C-square, menguji uji statistik dengan persyaratan signifikansi X kuadrat, diharapkan nilai X kuadrat yang kecil sehingga p-value-nya lebih dari 0,05. Selanjutnya ada norm fit index atau NFI, nilai berkisar antara 0 sampai 1. Nilai semakin mendekati 1 semakin baik. NFI lebih dari 0,9 adalah good fit, sedangkan 0,08 kurang dari NFI kurang dari 0,90 termasuk marginal fit. NFI dikali 100% menunjukkan sudah berapa persen fit. Cukup sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata atau materi yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.